Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Afif. Saya berasal dari semester 5C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu pendekatan pembelajaran. Nah, dari penjelasan materi pendekatan pembelajaran ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Ika Rizky Melia SPD MPD. Oke, untuk lebih jelas lagi akan saya jelaskan juga. Di sini ada pendekatan pembelajaran. Nah, yang paling utama ini itu kita harus mengetahui terkait pengertian pendekatan pembelajaran ini, dimana pendekatan pembelajaran ini memiliki arti sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih bersifat umum di dalam mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Di sini juga pendekatan pembelajaran memandang kegiatan pembelajaran sehingga memudahkan bagi para guru atau peserta didik untuk pengelolaannya, dan bagi peserta didik akan memperoleh kemudahan dalam belajarnya. Terus juga terkait pendekatan pembelajaran ini juga merupakan ide atau prinsip dengan cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut selaras dengan pernyataan Rusman pada tahun 2018 yang mengatakan bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian dalam sistem pembelajaran. Nah, di sini juga selanjutnya ada pengertian pembelajaran nih terkait ahli, menurut para ahli. Di sini yang pertama itu menurut Gulo. Di sini Gulo berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran merupakan suatu sudut pandang dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran. Nah, dalam sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan bersikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajarannya. Terus yang kedua, menurut Sanjaya. Menurut Sanjaya dalam Suprihatiningrum 2013 halaman 146 berpendapat juga nih dia bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Dan selanjutnya di sini ada Wati berpendapat juga bahwa pendekatan pembelajaran itu dapat diartikan juga sebagai titik tolak ya. Hampir sama juga sama pendapat Sanjaya. Titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, pendekatan ini mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis yang tertentu. Terus yang selanjutnya di sini juga Rahmawati berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar dengan tujuan tertentunya. Nah, di sini juga kita bisa simpulkan nih bahwa pendekatan pembelajaran merupakan pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan atau sikap yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Selanjutnya juga di sini ada terkait ciri-ciri pendekatan pembelajaran. Apa aja sih ciri-ciri pendekatan pembelajaran itu? Di sini
ciri-ciri pendekatan pembelajaran ada 4 ya. Yang pertama merupakan sebuah filosofis atau landasan, bahwa pendekatan pembelajaran itu merupakan suatu landasan untuk kita melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua merupakan sudut pandang. Nah, yang sudah dijelaskan tadi, merupakan sudut pandang itu merupakan sebuah awal dari kita untuk merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, serangkaian gagasan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keempat, jalan yang ditempuh untuk menyampaikan pembelajaran atau materi pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran ini juga merupakan sebuah filosofis ya, atau landasan sudut pandang dalam melihat bagaimana proses pembelajaran dilakukan sehingga tujuan yang diharapkan itu dapat tercapai. Selanjutnya juga di sini jenis pendekatan pembelajaran itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, jenis pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, jenis pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, pada pendekatan pembelajaran teacher center, di sini guru berperan sebagai pusat dalam pembelajaran. Terus juga student center ini siswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di sini ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan kontekstual atau CTL. Nah, pada pendekatan kontekstual ini pendekatan pembelajaran dialihkan dengan materi-materi pembelajaran dengan situasi nyata yang dialami oleh siswa. Yang kedua, pendekatan ekspositori. Nah, dalam pendekatan ekspositori ini pendekatan pembelajaran menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada peserta pelajaran. Dalam hal ini sumber belajar itu guru dan peserta pembelajarannya itu peserta didik. Terus yang ketiga, pendekatan induktif. Nah, pada pendekatan induktif ini bermula dengan menyajikan sejumlah keadaan yang khusus kepada siswa atau peserta didik. Kemudian dari keadaan khusus itu dapat disimpulkan menjadi suatu fakta, prinsip atau aturan yang dijalani oleh peserta didik ataupun pendidik. Terus yang keempat, pendekatan deduktif. Nah, pada pendekatan deduktif ini sistem pembelajaran berpangkal dari hal yang bersifat umum lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan induktif. Yang pendekatan induktif itu bersifat khusus ke umum, dan deduktif ini bersifat umum ke khusus. Terus yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Nah, pada pendekatan konstruktivisme ini, seorang guru tidak lagi mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan persoalan, namun mempresentasikan masalah dan mendorong peserta didik atau siswa untuk menemukan cara mereka sendiri nih dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh peserta didik tersebut. Yang keenam, pendekatan problem solving atau pemecahan masalah. Dalam pendekatan ini siswa didorong untuk memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimilikinya untuk diterapkan pada proses pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin atau jarang ditemui atau masih belum dikuasai oleh peserta didik. Yang selanjutnya ada pendekatan open-ended. Nah, pada pendekatan open-ended ini memiliki prinsip yang serupa tapi tak sama dengan pendekatan pemecahan masalah, yaitu dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada siswa. Jadi pendekatan open-ended ini dimulai dengan dimulai dengan guru atau pendidik memberikan suatu masalah kepada siswa untuk dipecahkan atau untuk diselesaikan. Selanjutnya pendekatan scientific.
Nah, pada pendekatan saintifik ini proses pembelajaran dirancang secara mengkonstruksi secara konsep, prosedur, hukum, prinsip, ataupun yang lainnya melalui tahapan saintik atau tahapan penelitian. Terus yang selanjutnya, pendekatan inquiry. Pada pendekatan inquiry ini pendekatan yang berusaha untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui penyikapan atau penyelidikan terhadap suatu permasalahan. Sepertinya pada problem solving, pendekatan inquiry ini lebih berpusat pada keaktifan siswa yang berusaha memecahkan permasalahan secara mandiri. Oke, baik, segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait materi pendekatan pembelajaran. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi.